Dari hal yang ingin saya terangkan di pertemuan ini, banyak sudut pembahasan yang mungkin saya akan jelaskan terkait dengan pijakan-pijakan syar'i seputar politik secara syar'i atau di dalam syariat kita. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa di dalam mencapai kekuasaan, masuk menerima tanggung jawab dan amanah, itu adalah perkara yang besar di dalam syariat. Iya. Merupakan perkara yang harus ditimbang secara matang oleh setiap muslim dan muslimah. Karena surga itu, kehidupan akhirat itu, Allah sudah tetapkan jalannya. Diberikan untuk siapa? Allah berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan akhirat. Itulah surga Allah. Kami berikan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan kami berikan untuk orang yang tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi. Jadi siapa ingin meraih surga, ingin kehidupan akhirat berbahagia di sana, ini dua hal harus dia miliki. Yang pertama, dia bukan orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Senang untuk merasa lebih tinggi di atas yang lainnya, bersombong di atas yang lainnya, senang untuk menindas dan merendahkan yang lain. Dan surga itu tidak diperuntukkan untuk orang yang menghendaki kerusakan. Kerusakan dalam hal agama, kerusakan terkait dengan darah-darah manusia, kehormatan-kehormatan manusia, kerusakan terkait dengan bumi yang dipijak pada negeri yang dia tempati. Surga itu tidak diberikan untuk orang-orang yang seperti itu. Iya. Karena itulah dari para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin yang merupakan contoh di tengah umat ini dan panutan di segala gelombang fitnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid." Wa iyyakum, kata beliau, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi terangkan, dalam kehidupan ini ada ujian, ada cobaan. Tidak berjalan begitu saja perahu itu di atas lautan tanpa ada gelombang yang besar. Ada ujian-ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Iya. Dikatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Ketika ujian-ujian dan cobaan ini datang, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah rasyidin. Khalifah Rashid itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Karena Nabi menyebutkan kekhilafaan 30 tahun setelahnya. Iya, dan itu masa pemerintahan 4 khalifah ini. Yang mereka dikatakan Rashidin. Rashidin artinya memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu.
al-mahdiyin. Dan mereka selalu berada di atas hidayah. Maka 4 orang khalifah ini semuanya memimpin manusia atas dasar amanah yang dibebankan kepada mereka. Bukan untuk mencari ketinggian, kepemimpinan dan dunia. Bukan untuk hal tersebut. Iya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu tidak meninggalkan khilafah itu kepada keturunannya, kepada keluarganya. Bahkan beliau melihat yang paling maslahat untuk manusia. Dan beliau lihat setelahnya tidak ada pemimpin yang layak kecuali Umar ibn Khattab. Maka beliau tunjuk pemimpin setelahku, khalifah setelahku adalah Umar ibn Khattab. Ini yang dikatakan di dalam aturan politik syar'i sebagai walayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Dan itu berjalan dari masa ke masa sampai hari ini. Kalau sekarang orang bilang sistem monarki, ya silahkan mau bahasakan bahasa apa saja. Sebagai manusia yang usil kadang dianggap dirinya benar, ya dia pikir dengan gaya demokrasi, pemilihan yang menghabiskan uang andai kata dibangun padanya satu desa, satu kota akan megah kota itu. Ya. Kalau sistem kerajaan sampai berjalan sekarang mereka kritik, lihat saja misalnya seperti di Saudi Arabia. Rajanya meninggal di malam hari, subuhnya sudah ganti raja baru. Ya. Tidak ada pengeluaran biaya besar-besaran, tidak ada juga ribut-ribut di tengah manusia. Ya. Tidak ada menghambur-hamburkan kebencian dan sebagainya. Nah, itu ada syariatnya. Raja menunjuk putra mahkota setelahnya, pengganti setelahnya. Itu sama. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar sebagai pengganti setelahnya. Iya. Umar ibn Khattab seperti itu juga. Ketika dikatakan kepada beliau, tidakkah kamu berwasiat agar supaya putramu Ibnu Umar yang menjadi pemimpin? Ya. Kata beliau, saya mau serahkan kepemimpinan pada seorang lelaki yang tidak pandai mentalak istrinya. Ya, Ibnu Umar pernah keliru ya dalam mentalak istri. Ya. Kemudian kata Umar, cukuplah. Beban di dalam khilafah ini cuman Umar ibn Khattab saya yang menanggungnya dari keluarga Al-Khattab. Iya. Mereka orang-orang yang bertindak sesuai dengan apa yang terbaik dan bermanfaat untuk manusia. Bukan mencari ketinggian di tengah umat. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Orang-orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia. Semoga Allah meridai mereka semua. Karena itu dasarnya ya, dalam tanggung jawab kepemimpinan amanah seorang berhati-hati di dalam mengambilnya.